Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah teknologi informasi. Pada kesempatan ini kita coba mengaplikasikan rumus-rumus sederhana atau sebagai rumus dasar dalam Excel sebelum kita memasuki rumus-rumus yang lebih kompleks. Nah, rumus-rumus dasar yang pertama yaitu sum. Sum ini digunakan untuk menghitung jumlah total dari sekelompok data. Kemudian max digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari sekelompok data. Kemudian min digunakan untuk mencari nilai terendah dari sekelompok data. Kemudian rata-rata digunakan untuk mencari average digunakan untuk mencari rata-rata dalam sekelompok data. Kemudian count digunakan untuk mencari jumlah data dari sekelompok data dikhususkan pada angka. Kemudian counta mencari jumlah data khusus huruf. Kemudian countif mencari jumlah data sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Kemudian sumif digunakan untuk mencari total dari jumlah dari sekelompok data yang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Nah, nomor 9, 10, dan 11 ini adalah rumus-rumus yang berkaitan dengan sel. Di sini ada relatif adalah sel yang selalu berubah. Kemudian absolut, sel yang sifatnya tetap. Kemudian semi absolut ini adalah mengunci sebagian sel atau mengunci sebagian baris. Untuk mengunci itu kita gunakan tanda dolar atau bisa kita gunakan tombol F4. Bagi mahasiswa yang menggunakan laptop itu tekan F4 harus dibarengi dengan tombol Fn F4. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencontohkan bagaimana mengaplikasikan rumus-rumus ini. Nah, jadi rekan-rekan mahasiswa nanti tinggal mengerjakan sesuai dengan contoh yang ada dalam waktu tertentu. Nanti harus selesai, kemudian disimpan dengan format seperti berikut. Contohnya seperti ini. Yang Wahyu manajemen AB semester 2 regular atau karyawan. Ada sini jam berapa semua itu di-upload ke Edmodo. Baiklah, kita mencontohkan nanti nah, ini contohnya ya, dilihat baik-baik dari kiri ke kanan, atas bawah. Nah, ini teman-teman buat dulu ya. Dibuat dulu seperti ini ya. Dibuat dulu seperti ini. Nah, kita target untuk membuat format ini sebelum kita isi dengan rumus kurang lebih setengah jam ya. 30 menit sudah harus selesai. 30 menit sudah harus selesai. Nah, rekan-rekan mahasiswa, ini kita anggap sudah selesai. Teman-teman sudah membuat tabelnya. Ini saya hapus dulu. Kita mulai mengerjakan bagaimana aplikasikan rumus yang pertama. Ya. Rumus yang pertama di sana tadi ada sum. Nah, untuk mempraktekkan rumus-rumus tersebut tidak harus berurutan sesuai dengan ini, tapi kita berdasarkan latihan yang ada di Excel ini, ada di layar berikut. Nah, yang pertama berkaitan dengan konversi waktu. Misalkan 1 jam berapa menit, berapa detik, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa, karena di Excel itu setiap mengawali rumus harus diawali oleh sama dengan 1 dikali 1 jam itu berapa menit? 60. Kemudian 1 jam berapa detik? Bisa kita katakan 60 menit itu berapa detik ya? 1 menitnya 60 detik. Jadi 60 dikali jadi C4 dikali 60. Kemudian yang 2 sampai 10 tidak mengetik lagi, tetapi tinggal kita blok, kemudian kita tarik. Nah, ini cara yang dianggap kurang tepat. Kenapa? Karena menarik ya. Jadi yang lebih bagus lagi itu kita double klik di sini. Ya, saya ulangi, kita double klik.
Udah selesai. Nah, sekarang kita pindah ke menghitung barang, stok barang ya. Tanggal 1 stok barang di gudang itu ada 2000. Pada hari yang sama terjual 20. Maka tanggal 2 tinggal sisa berapa? Nah, berarti rumus yang kita gunakan berarti sama dengan stok yang ada dikurangi dengan jumlah yang terjual. Kemudian enter. Yang lainnya tinggal kita double klik. Kemudian rumus-rumus yang lain ini masih rumus relatif, ini juga rumus relatif. Kenapa relatif? Karena kita dari B4 ke B5, B5 ke B6 terjadi perubahan. Ini juga, ini adalah penggunaannya adalah rumus menggunakan rumus relatif untuk mencari harga bayar. Kenapa? Karena harga satuan dikali jumlah beli, atau L kolom L18 dikali M18. Begitu aja berikutnya L19 dikali M19. Coba kita praktekkan ya, sama dengan jumlah beli dikali harga satuan, atau mau dibalikin juga sama ya. Jadi M18 dikali L18 kemudian enter, dan yang lainnya kita tinggal tarik ke bawah. Kalau ada pagar, ini menunjukkan bahwa ini kurang lebar, tinggal double klik saja. Nah, kita lihat rumus-rumusnya, M18, M19, M20. Jadi perubahan pada saat kita itulah yang disebut dengan relatif. Jadi terjadi perubahan-perubahan sel pada saat kita mengcopy atau memindahkan. Nah, kemudian untuk mengisi daftar harga bahan bakar, nah ini kita menggunakan rumus apa? Ya, 1 liter pertama 9.000. Kalau kita beli 9 liter berapa di sini? Pertamax plus 10.500 per liter. Kalau kita beli 5 berapa di sini? Nah, ini penggunaannya ini kita gunakan rumus semi absolut. Ya, semi absolut. Ini bisa ditarik ke kanan. Data ini bisa ditarik ke kanan tapi tidak bisa ditarik ke bawah. Yang ini bisa ditarik ke bawah tapi tidak bisa ditarik ke kanan. Nah, implementasinya bagaimana? Berarti sama dengan jumlah liter. Jumlah liter ini kan bisa ditarik ke bawah tapi tidak bisa ditarik ke kanan. Nah, tidak bisa itu kita lambangkan dengan dolar. Ya, F4. Tapi kita tekan lagi F4 supaya mencari yang pas. Nah, jadi dolar J5 artinya kolom J ini pada saat kita tarik ke kanan dia diam. Sementara 5 berubah menjadi 6, berubah 7 dan seterusnya. Kemudian kita kalikan dengan jumlah harga bahan bakar per liternya. Kali K4. K4 ini mewakili yang lainnya ya. K4 kan akan ditarik nanti ke kanan. Nah, kalau yang data yang di sini, dia bisa berubah dari kolom K ke kolom L, tapi dia tidak bisa, ini kita kunci dulu ya. Kita kunci dulu K4 dan K4 ya. Jadi kita mengunci baris 4, artinya ya, artinya K dolar 4 ini mengunci baris 4, mengunci baris 4. Mengunci baris 4, tapi tidak mengunci kolom ya. Jadi K dolar 4 artinya K ini akan berubah menjadi L atau L berubah menjadi M dan seterusnya karena K nya nggak dikunci. Coba kita enter ya. Kemudian kita tarik ke kanan,
dan yang lainnya kita tinggal double klik. Ada pagar, kita tinggal double klik. Nah, ini silakan teman-teman diulangi berulang-ulang bagaimana pemahaman dolar J5 dan K dolar 4. Kemudian selanjutnya pemanfaatan rumus absolut. Absolut di sini ada satu sel yang sifatnya tetap tidak berubah. Ini kita lihat upah kerja dan jam lembur ini tidak berubah. Ya, setiap pegawai ya memiliki jam kerja yang berbeda-beda, tetapi jumlah jam upah kerja per hari sama. Nah, berapa upahnya apabila misalkan karyawan A ini jumlah kerjanya 12 hari, jadi sama dengan jumlah hari kerja dikali 10. Nah, kita misalkan mencontohkan dulu ya, kalau tidak dikunci ini akan mengalami kesalahan. Pada saat di enter memang ini benar. Pada saat kita mengerjakan yang lain kan tidak harus mengerjakan satu-satu kan, harus begini, kemudian ke atas lagi, sama dengan lagi ini. Kemudian kita bagaimana kalau karyawannya ada 100 kan tidak mungkin kita tambahkan satu. Nah, untuk itu ya kita menggunakan rumus absolut. Kita contohkan kalau kita menggunakan rumus yang tadi ya, kemudian kita tarik. Nah, error mengapa? Karena ini berubah ya, dari D18 berubah menjadi D19. Maka angka ini harus dikunci. Angka yang ini selnya harus dikunci. Ini saya hapus lagi. Sama dengan jam kerja kali yang ini harus dikunci 4. Jadi D18 ini akan berubah menjadi D19, D19 menjadi D20, tapi yang ini akan D16 akan tetap tidak akan berubah karena sudah dikunci selnya. Bentar, kemudian kita double klik. Kita tarik saja. Kenapa tidak double klik? Karena ada data di sini ya. Coba kita double klik ya. Tuh, sampai bawah kan. Jadi kalau ada data sebelah sini jangan di double klik tapi ya jadi tarik saja. Begitu juga upah lembur ya, per harinya itu, per jamnya itu 15.000. Bagaimana kalau A 5 jam? Ya berarti ini 15 dikali 15. Nah, 15.000 ini harus dikunci. F4, kemudian enter, kemudian kita tarik. Double klik ya. Nah, berapa total upah kerja bulan Maret misalkan ya pada karyawan-karyawan ini? Ya, berarti kita dengan menjumlahkan upah kerja ditambah lembur. Jadi sama dengan kita ambil yang ini dikali upah lembur. Kita tarik lagi, kemudian oh ya maaf salah ya, bukan dikali ya, tetapi ditambah. Besar sekali gajinya ya, sampai triliunan begitu. Jadi tambah ya. Tentunya bagi manajemen ini akan mencari tahu berapa total upah, berapa total lembur, berapa total upah yang harus dibayarkan semuanya, rata-ratanya, maksimal, minimal. Nah, disinilah kita menggunakan rumus total. Nah, untuk total, di sini kita bisa menggunakan rumus yang ada di menu home. Kemudian sebelah kanan ada sum. Ini bisa kita langsung auto sum ya. Nah, gitu ya. Jadi E18 sampai dengan E27.
artinya total keseluruhan ini 8.250.000. Kemudian rata-rata ini kita boleh menulis sama dengan average ya, atau kita mengklik yang ini average. Namun demikian ada yang harus kita rubah selnya ya, bukan sampai total di sini, tetapi ini kita rubah. Nah, sini ya, saya sampai E27. Sampai 27 kemudian kita kemudian mencari nilai tertinggi dari sekelompok data ini, siapa yang paling besar gajinya? Nah, gitu ya. Ini tinggal gaji terbesar, maksudnya gaji terbesar dari seluruh karyawan ini berapa gaji terbesar. Nanti sama dengan kita klik lagi ini, kemudian max, ini kita rubah ya, bukan 29 ya, 29, tapi di sini 27 ya. Kemudian min juga sama, boleh juga mengerjakan begini, kemudian nah, kita sudah menemukan upah total upah rata-rata, kemudian upah tertinggi, upah yang terendah. Nah, yang lainnya juga rumusnya sama, jadi kita melakukan hal yang sama. Namun demikian di Excel itu kita kalau ada rumus yang sama tinggal kita copy ya, blok seperti ini, kemudian kita drag seperti itu ya. Kita sudah menemukan. Nah, kita lihat yang ini juga ya, yang ini juga bisa kita, kalau total karena dia rapat dengan data ini, kita bisa langsung kita blok saja, kemudian terus kita klik koma. Kalau rata-rata tidak bisa kita lakukan seperti tadi karena data ini ada total, jadi dia harus tetap kita klik average, kemudian kita blok kembali saja. Nah, untuk rata-rata biasanya sudah aturan itu 2 desimal. Caranya gimana? Tinggal klik koma, kemudian increase tambah desimal, jadi 2 desimal. Nah, itulah untuk mengerjakan rumus relatif, semi absolut, kemudian absolut, ya, kemudian absolut, kemudian relatif. Nah, sekarang bagaimana kita mempraktekkan rumus count ya, count. Ini kita rubah misalkan 2020 ya. Count, kontak, count if. Jadi itu biasanya kita aplikasikan dalam absen karyawan secara manual, misalkan begini. Defriansa ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 7 ini misalkan ya, 1 kali sakit, 1 kali izin, 1 kali cuti. Nah, ini akan mengalami kesulitan kalau tanggalnya ini sampai 30 ya. Bagaimana caranya untuk menghitung yang lebih cepat? Maka kita gunakan rumus. Misalkan Defriansa ini berapa kali tidak hadir, Kamala berapa kali tidak hadir, Doni berapa kali tidak hadir. Nah, ini menggunakan rumus sum atau kontak. Kalau menghitung banyaknya ketidakhadiran dari kasus ini, ya semuanya huruf, jadi kita pakai sama dengan blok, kemudian turun ya kan. Jadi depresi ini 3 kali tidak hadir. Dari ketiga kali tidak hadir ini berapa sakit, berapa izin, berapa cuti. Nah, ini yang dikatakan dengan count if. Ya, count if mencari jumlah data sesuai dengan kriteria. Ya, kita coba
kalau if buka, kemudian kita blok. Lihat rumusnya dari range titik koma kan, ikuti. Jadi kalau teman-teman ada koma, ikuti koma, kalau titik koma ikuti koma. Nah, kemudian kriterianya kan akan kita cari yang sakit. Nah, karena sakit itu ada S, maka harus pakai kutip 2. S kutip 2 lagi kurung tutup 1 ya. Jadi sepanjang ini defriasa 1 kali izin sakit. Bagaimana dengan izin? Sama ya, count if kurung buka, kita blok lagi ke sini, kemudian titik koma, juga kemudian cuti sama dengan count if kurung buka, blok sama titik koma, kemudian alpha sama dengan count if kurung buka, di blok lagi, titik koma, kutip 2, tutup. Artinya defriansa ini dari total ketidakhadirannya 3, 1 kali sakit, 1 kali sekali cuti. Tuh. Nah, yang lainnya bagaimana? Tinggal kita blok saja, kemudian kita tarik. Nah, itu ya. Kita blok saja, kemudian kita tarik. Nah, di sini ada total, ya ada total ya. Langsung saja kita klik total. Kita blok, tarik, langsung auto sum. Artinya ketidakhadiran dari seluruh karyawan ini ada 28. Ini adalah 28 itu dari mana? Dari rekap keempat ketidakhadiran tersebut. Nah, untuk tanggal 1 berapa yang tidak hadir? Nah, berapa yang tidak hadir tanggal 1? Ini adalah count ya. Terus 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang lainnya gimana? Kita tinggal tarik. Kalau ini kita blok, kita lihat di sini jumlahnya sama 28. Ya. Nah, biasanya dalam setiap bulan itu ada rekap ketidakhadiran. Kita misalnya buat rekapnya seperti ini ya. Kita aja sama dengan sakit. Ini sama sakit ya. Sakit. Ini juga izin, kemudian yang cuti, kemudian kita langsung di sini. Nah, selesai. Nah, sekarang teman-teman ini tinggal mengerjakan ini semuanya ya, kurang lebih 1 jam lah ya, 1 jam, kemudian disimpan sesuai dengan format yang tadi yang ini, kemudian di-upload ke Edmodo. Itu teman-teman mahasiswa, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.